Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resati Nurzain dengan NIM 112210069. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam MA 22C16, Bapak Wira Syuhada SE, SPDI MM, serta yang saya cintai dan saya banggakan, rekan mahasiswa yang mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam MA 22C16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait esai yang berhubungan dengan kematian. Makna ayat-ayat kematian dalam Al-Quran itu bisa disebut sebagai pengingat kehidupan. Kematian merupakan suatu kepastian yang pasti akan terjadi, tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk. Dalam Al-Quran, kematian sering disebutkan sebagai bagian dari sunnatullah yang pasti terjadi. Ayat-ayat tentang kematian bukan hanya menjelaskan berakhirnya kehidupan di dunia, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat agar manusia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta dengan penuh keimanan. Terkait kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, yang berarti setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah pengalaman universal yang tidak membedakan status, usia, ras, budaya, maupun kedudukan seseorang. Dengan demikian, manusia tidak seharusnya terlena oleh kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Ayat lain yang berkaitan dengan kematian terdapat juga pada surah Al-Ankabut ayat 57 yang menyatakan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah tujuan akhir manusia. Oleh karena itu, segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian juga digambarkan sebagai suatu yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Dalam surah Al-Luqman ayat 34 disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, esok, ataupun lusa, dan di bumi mana seseorang akan meninggal dunia. Ayat ini mengajarkan manusia untuk selalu siap menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai kepastian, kematian juga merupakan ujian keimanan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Dengan demikian, kematian bukanlah akhir daripada segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Pemahaman terhadap ayat-ayat kematian seharusnya membentuk sikap hidup yang lebih bijaksana. Manusia dituntut untuk tidak sombong, tidak berlebihan dalam mencintai dunia, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Kesadaran akan kematian juga mendorong manusia untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, menebar kebaikan, dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia sering terlena oleh kesibukan, ambisi, dan kenikmatan dunia sehingga melupakan hakikat daripada kematian. Padahal,
Ayat-ayat kematian dalam Al-Quran hadir sebagai peringatan agar manusia tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kesimpulannya, ayat-ayat kematian dalam Al-Quran bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan manusia akan tujuan hidup yang sebenarnya atau kehidupan yang kekal di akhirat. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya mempersiapkan diri dengan keimanan, amal soleh, dan akhlak yang baik agar kelak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait kematian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.